saya belum merasa jadi selebritis. Saya datang dengan istri saya, puji Tuhan sudah mengandung, menginjak usia kandungan 7 bulan oleh anugerah Tuhan. We are expecting our baby di bulan November, mohon doanya Bapak Ibu teman-teman. Ada Bapak Ibu nggak sih di sini? Enggak ya? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada yang muda, ada yang pernah muda ya? Alright, di masa pandemi kemarin oleh anugerah Tuhan saya berkesempatan sekolah Alkitab di salah satu sekolah di daerah Tangerang. Dan basically itu kegiatan saya bermusik, saya melayani dan memberitakan firman dan saya jadi suami yang baik. Itu aja 3. So hari ini saya diberikan tema tentang menjadi saksi. Nanti di akhir mungkin kalau masih ada waktu saya bisa bersaksi sedikit tentang kondisi saya dan keluarga. Tapi saya percaya firman Tuhan, khotbah itu beda dengan kesaksian ya. Jadi sore ini saya rindu kita sama-sama belajar. Dan mari kita buka Alkitab kita atau actually boleh ditayangkan PowerPoint-nya, terima kasih. Bukan yang ini bagus banget tapi bukan yang ini. Aduh, kita tunggu. Haleluya, belum juga, gak apa-apa. Bapak Ibu jangan lihat yang ke belakang ya, nanti tambah nervous mereka, lihat ke depan aja. Alright, puji Tuhan, sama-sama katakan menjadi saksi Kristus. Saya suka cita sekali di sini karena gereja komunitas selalu menyenangkan ya. Jadi pengalaman saya di media sosial selalu ada orang-orang yang punya mental korban yang jadi setiap saya bahas tentang kemajuan tubuh Kristus, tentang pelayanan present worship, selalu ada komentar seperti, ya tapi kami gereja kecil, pedalaman, pelosok, bla bla bla, jumlah jemaat kami cuma segini gitu ya. Tapi buat saya mereka itu belum mengerti betapa besarnya Tuhan Yesus. Mau gereja di kota besar, mau gereja di desa, terpencil kan Tuhannya sama, ada amin. Dan saya merasakan sekali kehadiran Tuhan di sini, jadi ini gereja yang indah. Saya berdoa Bapak Ibu teman-teman bisa tertanam, bisa terus berkomunitas di sini, ada amin. So, menjadi saksi Kristus. Next, terima kasih. Karena ini di Lembaga Alkitab Indonesia, izinkan saya mengutip salah satu ayat yang buat saya sangat merepresentasikan firman Tuhan. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan orang. So ada 4 poin, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Dan semuanya mempunyai dasar yang sama di dalam kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran, dan saya percaya kebenaran itu hanya ada di dalam nama Yesus, di dalam firman Tuhan. Dunia ini belakangan selalu punya definisi kebenaran yang berbeda ya. Kalau 20 tahun lalu ada yang posting tentang LGBTQ, wah semua orang bilang itu salah. Tapi sekarang jadi benar Bapak Ibu. Kalau kita tolak dibilang kita gak punya kasih. Standar dunia berbeda-beda. Zaman dulu anak kecil harus ikut orang tuanya ke gereja. Sekarang ya suka-suka dia lah, hak-hak dia, wah sudah berkurang standarnya. Saya bersyukur kita punya firman Tuhan yang selalu menjadi dasar, ada amin. Next, terima kasih. Sebetulnya 4 poin di atas adalah syarat untuk bisa bersaksi. Sekali lagi saya ulangi, Alkitab mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Itu adalah 4 syarat untuk kita bisa bersaksi. Karena kesaksian ada 2 pada umumnya, saya golongkan 2 aja. Pertama kesaksian pribadi, kedua kesaksian hidup. Yang pertama kesaksian pribadi, sifatnya menginspirasi. Ya, jadi orang kalau dengar kesaksian pribadi, dulu kan di gereja tuh selalu ada, gereja zaman dulu waktu saya masih kecil, sebelum khotbah, mungkin pendetanya telat gitu ya, ada yang mau bersaksi gitu ya, ada yang bersaksi. Sekarang mungkin udah jarang karena kesaksian udah di mana-mana, di podcast, di TikTok, di YouTube gitu kan. Tapi ada kesaksian pribadi, ini biasanya tentang cerita kehidupannya, masa lalu, pengalaman gitu ya, kejatuhan dia, inspirasi lah. Tapi ada 2, satu lagi kesaksian hidup. Yang pertama, sekali lagi sifatnya menginspirasi, namun tidak jarang sifatnya menyesatkan. Karena gini, misalnya Anda dengar, tolong fokus, biasa gini ada jemaat baru langsung dikasih lihat. Ya, biasanya ada yang kesaksian, saya dapat terobosan keuangan, keluarga saya, bla 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 bla, wah semua tepuk tangan puji Tuhan. Tanpa disadari, hati kecil pengen juga kayak gitu. Yang jomblo 20 tahun, saya dapat pasangan hidup, terpujilah Tuhan, semua tepuk tangan. Para single jadi pengen juga. Saya dan istri ngalamin itu, beberapa orang, kami baru punya anak ini di usia pernikahan kami ke-6, nanti saya saksikan di akhir.
Tapi sepanjang 6 tahun ini banyak sekali yang bersaksi, punya anak, bla bla bla. Dan kalau kami nggak sungguh-sungguh pandang Tuhan, jadi kepengen juga Bapak Ibu. Makanya saya bilang kesaksian pertama ini agak tricky. Karena kalau tidak disaksikan di momen yang tepat, kita jadi lupa itu tentang Tuhan Yesus semuanya. Tapi yang kedua adalah kesaksian hidup. Kesaksian dan keteladanan satu paket. Ini boleh dikecilkan sedikit, maaf, takut feedback. Thank you. Kesaksian, cek. Right. Kesaksian dan keteladanan ini satu paket. Banyak sekali yang ingin bersaksi, tapi sedikit yang masih mau menjadi teladan. Saya belum merasa jadi teladan, saya belum sempurna juga. Tadi di mobil, saya pas berkendara ke sini ada pengendara motor yang sangat lambat. Saya klaksonin sekali, dia nggak geser. 2 kali dia nggak geser, saya tat gitu kan. Sampai istri saya pikir ini bunyi sangkakala di surga nih gitu ya. Masih nggak geser juga Bapak Ibu. Sekali lagi tat, baru ngeliat, baru geser. Dan istri saya ingetin saya, kamu nggak boleh gitu. Kamu harus sabar. Tak lagi mau jadi papa katanya, iya ya. Jadi saya belum sempurna juga gitu. Saya menyadari bahwa kalau saya mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, keteladanan saya harus satu paket dengan kesaksian saya. Karena terus terang bersaksi dengan bibir itu mudah sekali. Alkitab sendiri menyatakan bahwa mereka mengaku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Makanya saya berdoa kita bisa mengerti bahwa yang dibutuhkan bukan cuma kesaksian pribadi, tapi kesaksian hidup kita. Ada amin. Kesaksian yang hidup. Dan kehidupan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Next, terima kasih. Pastikan kita mengenal siapa yang kita saksikan. Karena begini Bapak Ibu, tanpa pengenalan, terus terang kesaksian kita itu hanya cerita-cerita belaka saja. Saya puji Tuhan kenal istri saya cukup dalam sampai saya bisa ceritakan dia dalam podcast 3 jam gitu. Saya nggak akan kekurangan bahan tuh. Saya kenal istri saya. Tapi kalau soal Pak Jokowi, Pak Prabowo, saya tahu aja. Pas Pak Jokowi masih menjabat di istana, saya dan istri diundang waktu itu. Pas ketemu saya salaman. Kalau saya kenal kan saya berpelukan sama dia. Saya salaman sama dia. Saya khawatir di akhir zaman ini banyak yang tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Perjanjian Lama menuliskan umatku binasa bukan karena kurang pelayanan, bukan karena bahkan jarang baca Alkitab, tapi karena tidak mengenal Tuhannya. Pastikan kita mengenal siapa yang kita saksikan. Dan bukan cuma kenal, tapi terus bertumbuh di dalam pengenalan itu. Karena begini Bapak Ibu, pengenalan itu menghasilkan rasa percaya, rasa tenang, rasa aman. Saya menemukan banyak orang yang tidak mau taat sama firman, bukan karena kurang cerdas, bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang sen ke gereja, simply karena belum sungguh-sungguh mengenal Tuhannya. Kalau kamu belum mengenal Tuhanmu, sulit untuk percaya sama Tuhan. Yang ada curiga terus, ada salah satu hamba Tuhan ngomong ini, jangan curiga sama Tuhan. Saya bersyukur di momen terberat saya dan istri yang akan saya saksikan nanti di akhir, kami sudah cukup mengenal Tuhan kami, jadi gak murtad. Itu Tuhan baik sekali. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, kesaksian kita hanya berpusat pada berkat-berkat jasmani aja Bapak Ibu. Terobosan keuangan lah, kesehatan, sakit sembuh. Ya saya beriman sakit sembuh, saya beriman yang beban berat dipulihkan. Tapi kalau sakitnya nggak sembuh kayak Paulus gimana? Tetap bersaksi, ada amin? Iya dong. Kalau matinya harus mengenaskan seperti para rasul gimana? Tetap bersaksi, ada amin? Jadi kita harus mengenal Tuhan kita. Saya tidak merasa paling kenal Tuhan di sini. Saya percaya banyak orang yang juga sudah bertumbuh dalam pengenalan dengan firman Tuhan. Tapi karena ini di LAI, saya mau bertanya siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari? Tolong angkat tangan. Oke, yang tidak angkat tangan tidak ada penghakiman, tapi peringatan. Karena setidaknya untuk menunjukkan kita anak Tuhan, untuk menunjukkan kita cinta sama Tuhan, baca firman. Ada amin? Gak semua orang bisa sekolah Alkitab, tapi semua orang bisa baca firman. Ada amin? Next, terima kasih. 3 poin aja sederhana. Pertama, sebelumnya thank you. Setelahnya? Thank you. Kita harus selalu siap untuk diajar. Bahkan saya catat gini, menantikan bimbingan, pengajaran Roh Kudus. Memiliki hati yang mudah dibentuk. Memiliki pikiran yang selalu ingin diselaraskan dengan firman. Saya nggak nyindir loh ya, karena ini saya alami dulu. Saya cinta Tuhan, saya pelayanan dari kecil, cinta mati-matian sama Tuhan, tapi di gereja saya suka main HP. Saya nggak nyindir, saya nggak kelihatan di sini. Dan itu terjadi.
Dan oleh anugerah Tuhan pelayanan saya diurapi, pelayanan kemana-mana, pelayanan firman tambah tajam. Tapi gereja suka main HP. Dan yang menyadari kelemahan itu siapa? Orang terdekat kita. Istri saya yang bilangin, kamu harus tobat. Tapi saya pikir, aduh bosen. Maaf ya, ego saya sebagai musisi. Aduh PW-nya jelek, gak enak, buka HP. Aduh khotbahnya udah tahu lagi gua, buka HP. Dan Roh Kudus mengingatkan itu salah. Kesimpulannya begini Bapak Ibu, seberapa lama pun kita mengikut Tuhan, sebesar apapun cinta kita sama Tuhan, sehebat apapun pengetahuan kita tentang firman, selalu ada ruang dan aspek dalam hidup kita yang bisa dikoreksi. Ada amin? Jadi izinkan Roh Kudus untuk mengajar kita. Kebenaran firman-Nya harus terus membentuk kita. Next, terima kasih. Kalau kita diajar, jangan malu mengakui kesalahan. Karena tadi Paulus bilang ini ke Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kita harus terima suka nggak suka, setiap hari kita nih bikin salah Bapak Ibu. Setiap hari kita bikin salah. Saya pun bikin salah. Jadi saya berdoa kita bisa rendah hati. Tidak malu mengakui kesalahan. Banyak anak Tuhan yang gengsi, karena kalau mengakui kesalahan kesannya kurang rohani gitu ya. Kalau hamba Tuhan bikin salah tuh kesannya kurang berdoa gitu. Tapi nggak apa-apa, akui saja kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan itu kita harus jadi apa adanya. Betul-betul apa adanya sama Tuhan. Karena ketika kita bisa mengakui kesalahan, percayalah, kepekaan kita akan kesalahan orang lain itu akan mulai dibukakan sama Tuhan. Tapi itu berasal dari kerendahan hati kita. Kalau kita terus menutupi kesalahan kita, percayalah, kita akan mulai melihat orang lain dengan cara pandang yang salah, sudut pandang yang salah. Yesus ngomong kan, balok di mata. Kita ngelihatnya di ujung sana, fokusnya sama kesalahan orang terus. Tapi saya berdoa hari ini kita bisa fokus sama diri kita sendiri. Ada amin? Next, terima kasih. Selalu siap diperbaiki dan dididik. Karena standarnya bukan hanya baik namun benar. Kalau saya pelajari bahasa aslinya ini mengandung arti begini. Ada disiplin, ada instruksi, ada koreksi. Jadi ketika kita bilang Tuhan didik saya, bahasa aslinya tuh bilang ini, didisiplinkan, ada instruksi ilahi, ada koreksi. Kalau kita lihat dari kamus, salah satu makna dari kata didik adalah memelihara. Dan buat saya ini indah sekali. Next, terima kasih. Sudahkah? Ayo cepet yuk, thank you. Kita dipelihara oleh firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, saya dan Bapak Ibu teman-teman, seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita semua terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, dididik. Bukan cuma dididik terus ditinggal, enggak. Ketika Tuhan mendidik kita, mengoreksi kita, mendisiplinkan kita, Tuhan yang sama memelihara kita. Seorang saksi adalah mereka yang hidupnya dipelihara oleh Tuhan Yesus dan kebenaran firman-Nya. Jadi luar biasa sekali, saya menemukan kebenaran ini indah sekali. Ketemunya bukan di bahasa asli atau di kamus Alkitab Bapak Ibu, di kamus bahasa Indonesia. Mendidik, salah satu makna katanya dipelihara. Dan doa Paulus buat jemaat Tesalonika, saya doakan juga buat kita hari ini. Allah damai sejahtera menguduskan saya dan Bapak Ibu teman-teman. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara dengan sempurna, bahkan tidak bercacat. Sama-sama katakan tidak bercacat. Ini goals-nya Bapak Ibu. Ini goals-nya. Tadi pagi istri saya dengerin salah satu khotbah dari hamba Tuhan yang suka saya dengerin juga. Dia bilang gini, banyak orang gak sabar karena dia bilang, saya bukan Tuhan, saya gak bisa sabar kayak Tuhan gitu. Tapi kita harus ingat bahwa goals kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Ada amin? Kalau satu Alkitab itu diperas, sari-sarinya keluar, satu kesimpulan adalah membimbing saya dan Bapak Ibu teman-teman menjadi serupa dengan Yesus. Yesus itu tidak bercacat, tidak bercela, sempurna. Tidak ada yang sempurna di ruangan ini, tapi kita semua dalam perjalanan ke arah sana. Ada amin? Next, terima kasih. Saya akan tutup dengan ini. Menjadi saksi Kristus 3 poin sederhana saja. Pertama, melalui pengalaman, hubungan, keintiman, persekutuan, pembelajaran kita dengan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Jadi ini satu paket Bapak Ibu ya, jangan sampai kita cerita pengalaman doang. Karena kalau pengalaman doang sekali lagi yang tadi tuh, menyesatkan takutnya. Subjektif, menurut saya Tuhan tuh begini. Saya pernah baca komentar di media sosial gini, iya semoga Tuhan kasihan sama kita ya gitu. Itu kan gak alkitabiah.
Jelas Tuhan kasihnya besar, maha penyayang. Maksud saya adalah jangan sampai perasaan kita menang di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita bersaksi pastikan keintiman kita nyata, persekutuan kita nyata, tapi pembelajaran kita dengan firman Tuhan juga nyata. Sehingga ini yang Petrus bilang, kita bisa memberikan jawaban buat orang lain ketika mereka bertanya, imanmu kok seperti itu, Anda kok di tempat kerja seperti ini, kesaksianmu kok seperti ini bisa tetap bertahan. Kita bisa memberikan jawaban bukan dengan pengalaman saja, tapi dengan pemahaman yang benar. Lalu kedua, melalui setiap masalah, pencobaan, pergumulan. Saya tuh dulu takut ngomong gini, tapi since hidup saya lumayan banyak masalah yang Tuhan izinkan, saya jadi agak berani. Saya berani bilang bahwa hidup dalam Tuhan tanpa masalah tuh gak seru Bapak Ibu. Iya. Bahkan beberapa ahli, beberapa teolog menyatakan seperti ini. Salah satu esensi dasar kekristenan adalah penderitaan. Saya nggak berdoa supaya kita menderita Bapak Ibu teman-teman, tapi kalau kita ikut Tuhan cuma pengen enak ya salah tempat. Saya kan orang musik, jadi saya ngelihat banyak orang yang setelah ninggalin Tuhan tambah sukses karirnya. Pindah agama sukses. Ada satu pindah agama podcastnya tambah ramai itu, ada. Kita nggak menghakimi ya, tapi kita bisa lihat bahwa kalau mau sukses duniawi aja nggak perlu cari Yesus. Tapi melalui setiap masalah, pencobaan, pergumulan kehidupan, goalsnya adalah kita bersaksi. Paulus tulis gini di 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ketika kita mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, karena nggak semua penderitaan dari Tuhan. Ya saya berkali-kali bilang anak muda misalnya pacaran nggak seiman terus bilang oh ini dari Tuhan ini. Enggak pernah, nggak pernah. Ya misalnya, aduh saya terpaksa korupsi ini Tuhan izin, enggak ada dari Tuhan gitu. Tapi hal-hal yang memang di luar kendali kita, misalnya saya, orang tua saya berpisah, Bapak Ibu bercerai. Ya saya tahu itu bukan salah saya. Jadi saya tahu itu Tuhan izinkan, bukan dari Tuhan tapi Tuhan izinkan. Itu pergumulan yang mendewasakan. Saya nggak membenarkan itu, tapi puji Tuhan saya bisa melaluinya oleh anugerah Tuhan. Melalui semua hal itu kita bersaksi. Dan ketiga, pastinya melalui kemenangan-kemenangan yang Tuhan Yesus berikan. That's the problem. Bagi orang pada umumnya, kemenangan itu dilihatnya dari sudut pandang duniawi kan. Maaf ya, yang sakit sembuh, itu menang. Yang mandul punya baby lahir. Yang masa punya babi ya, bukan. Apalagi yang kerjaannya mandek, terobosan, naik pangkat. Yang media sosialnya biasa-biasa aja tiba-tiba FYP, wah menang. Beberapa orang ngomong gini sama saya dan istri, sabar ya sampai menang, karena kami menantikan anak sebelum istri saya mengandung. Tapi buat kami kemenangannya justru bertahun-tahun sebelum ini. Mungkin sebagian tahu bahwa saya dan istri kami kehilangan anak 4 kali Bapak Ibu, dan berat sekali. Dan beratnya bukan cuma buat kami berdua, tapi ketika ada keluarga dengar, ketika ada orang lain dengar, itu komentarnya itu menyebalkan sekali Bapak Ibu. Kalau saya bisa baptis mereka 1 jam saya baptis. Ada orang tua ngomong gini sama istri saya, dia bilang gini, keguguran apa rasanya sih? Sakit ya? Jangan lagi deh ya, jangan lagi. Dikira main petak umpet Bapak Ibu. Ada juga yang bilang, capaian sih. Ada juga beberapa yang kayaknya dari aliran lain, seiman tapi aliran lain bilang, ya kamu terlalu banyak makan babi sih. Gitu. Ada komentarnya, saya masih screenshot itu, ada. Dunia ini jahat sekali Bapak Ibu. Kalau kita berharap orang empati dengan masalah kita, rasanya salah tempat. Enggak. Orang akan mentertawakan, orang akan cari bahan. Ketika papa saya dipanggil Tuhan di depan jenazahnya, ada orang nanya sama saya, sakit apa? Saya bilang udah waktunya Tuhan. Dia tanya lagi, sakit apa? Orang mau kepo, gak peduli sama perasaan saya sedih atau enggak. Dan saya dan istri mengalami itu. Berat. Tapi puji Tuhan kami gak murtad. Prosesnya panjang. Mungkin Bapak Ibu nanti kapan-kapan istri saya bisa bersaksi. Panjang sekali prosesnya. Dia sempat tanda kutip bukan ngambek ya, tapi tawar hati juga. Karena 4 kali Bapak Ibu. Sekali, 2 kali, 3 kali udah ke dokter, udah baik semuanya. Gagal lagi. Istri saya bilang gini, kayak Tuhan mau kasih kado, diambil gitu. Kayak Tuhan bercanda sama kita rasanya. Tapi again yang tadi saya sampaikan, oleh anugerah Tuhan, saya bersyukur kami cukup dalam pengenalannya sama Tuhan. Dan kami banyak baca soal Ayub, kami banyak baca soal banyak pergumulan lain di Alkitab.
tentunya soal Tuhan Yesus sendiri, dan itu menguatkan. Jadi ketika Tuhan akhirnya mengizinkan kehamilannya baik, babynya bertumbuh dengan sehat, buat kami itu bukan kemenangan, atau tepatnya bukan kemenangan pertama, itu kemenangan berikutnya. Kemenangan pertamanya adalah ketika kita bisa tetap setia sama Tuhan. Saya nggak anti mujizat Bapak Ibu. Oleh anugerah Tuhan saya mengalami banyak mujizat dan terobosan dalam karir saya, dalam pelayanan saya. Tapi kalau cuma itu fokusnya, hati-hati. Poin nomor 1 tadi, kesaksian pribadi. Tapi saya sungguh berdoa sore ini kita bisa menyaksikan kesaksian yang hidup. Karena Yesus adalah sumber kehidupan, sungai kehidupan bagi setiap dari kita. Saya nggak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami sore ini. Kita belum kenal juga, tapi saya percaya Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Saya percaya Tuhan itu rancangannya tuh bukan cuma indah, tapi kita nggak bisa mengerti. Saya dan istri mencoba memaknai, mencoba mencerna gitu. Beberapa kali kita menyimpulkan, oh ya mungkin kita belum siap 4 tahun yang lalu ya. Tapi ada argumen seperti ini, saya bilang, tuh anak SMA yang lahir di luar nikah, anaknya lahir tuh, ya kan? Kita berdebat sehat ya. Kita, aduh, apa sih maksudnya nih? Papa saya dipanggil. Kenapa papa saya dipanggil? Kenapa nggak papanya orang lain aja yang nggak berfungsi gitu? Wah banyak sekali. Kenapa orang tua saya bercerai? Kenapa nggak orang tua yang lain aja? Wah banyak pergumulan, pemikiran. Sampai akhirnya Roh Kudus tuh kayak kurang lebih gini. Udah mikirnya, udah capek ya. Nggak bakal bisa ngerti Bapak Ibu. Kita nggak akan bisa mengerti. Tapi kita bisa selalu percaya. Ada amin. Makanya saya berdoa sore ini setidaknya kita pulang bawa rasa percaya, bawa iman yang semakin luas kapasitasnya di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa terus bersaksi bagi orang lain. Jangan khawatir Bapak Ibu, kesaksian itu nggak harus yang spektakuler, nggak harus yang menang, enggak. Dunia ini makin jahat sekali lagi. Kita bisa tetap waras mengikut Tuhan aja itu sudah kesaksian buat orang lain. Iya dong. Istri saya itu paling sering melihat orang-orang yang mental health gitu ya. Saya tuh dulu sempet, oh iya anak muda sekarang mental health ya, harus liburan gitu. Tapi setelah saya pelajari beberapa, lebay. Lebay. Emang pengen liburan aja, dikit-dikit nangis sudah jadi konten. Saya berdoa di sini nggak ada ya yang upload Instagram selain ketujuhnya ada air mata gitu, jangan ya. Karena kalau nangis tuh nangislah di hadirat Tuhan. Ngapain nangis sambil live TikTok Bapak Ibu? Mau kasih gift-nya gitu ngapain? Ya. Saya berdoa juga nggak ada yang jualan donat di sini kayak Pikan Mambo. Itu salah satu penyanyi favorit saya tuh. Kita doakan dia kembali lah, ya. Kembali ke jalan yang benar, jangan kembali bikin donat. Ada sukacita Bapak Ibu? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bacakan satu ayat terakhir yang saya nggak masukkan di slide, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, kita semua tahu ini Roh Kudus, ada amin. Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 15 ayat 26 terjemahan sederhana Indonesia menuliskan seperti ini. Ketika aku sudah bersama Bapakku nanti, kami akan mengirim roh penolong kepada kalian. Jadi Bapak Ibu teman-teman, saya sekali lagi tidak merasa paling pintar, saya masih harus banyak belajar. Tapi standarnya nih harus naik Bapak Ibu. Ya, bersaksi kita nih harus bersaksi dengan pemahaman. Karena dunia makin jahat, kekristenan selalu diserang. Tuhannya 3. Beberapa bilang Roh Kudus itu Tuhan minor gitu. Nggak bisa. Kita harus bisa menjelaskan. Karena berkali-kali di Alkitab clue-nya jelas. Yesus ngomong ketika aku sudah bersama Bapakku nanti, bicara kesatuan. Kami akan mengirim roh penolong, Roh Kudus. Ketiganya esa, amin. Kepada kalian, dialah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian masing-masing. Waktu dia datang, dia akan bersaksi tentang aku kepada setiap orang di dunia ini. Saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa berbahasa lidah, amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bisa bernubuat, amin. Tapi syarat atau salah satu ciri-ciri utama orang dipenuhi Roh Kudus, bersaksi. Bersaksi. Begini, sekali lagi dunia fokus dengan karunia-Nya, tumpang tangan orang jatuh, nggak jatuh ditendang gitu ya. Oh didoain, bangkit, bahasa roh diartikan, saya aminkan itu. Tapi mohon maaf, tanpa kesaksian nyata, tanpa keteladanan nyata, sia-sia Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, bersaksi buat Tuhan, ada amin. Punya media sosial, bersaksi buat Tuhan. Dialah roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada saya dan Bapak Ibu teman-teman.
Setiap hari bangun waktu saat teduh sama Tuhan. Minta diajar hari ini bersaksi tentang apa ya, hari ini mau cerita tentang apa ya. Saya sederhana, saya baca Amsal setiap hari. Kalau Roh Kudus gerakan saya share di Instagram saya. Cuma 1-2 ayat, tapi Amsal itu kan daily banget. Membangun kehidupan orang. Saya berdoa kita di sini bisa berfungsi dengan baik. Ada amin? Kali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saya undang tim musik maju ke depan. Haleluya.